Puisi disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah, serta biasanya menggunakan rima atau irama. Sedangkan cerita disusun oleh panjang dengan alur yang jelas, tokoh, dan urutan kejadian yang lebih lengkap. Jelas sekali ya anak-anak ya. Perbedaan antara puisi dan cerita itu adalah kalau puisi itu disampaikan dengan bahasa yang singkat, kemudian padat, dan biasanya itu indah. Kemudian kalau cerita itu dia lebih panjang alurnya, kemudian ada tokohnya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan tema dari puisi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memilih kata dalam pembuatan puisi. Anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah contoh puisi. Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan puisi. Oke, baik, silahkan dibaca, Khalifa. Keindahan alam, mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan hangat, burung berkicau tiada lelah, menambah suasana yang nikmat. Pepohonan hijau tumbuh berjajar, daunnya mencari kesetiap angin, bunga-bunga mekar bersinar menghias taman setiap hari. Alam indah anugerah Tuhan, hari dijaga sepanjang masa, jangan merusak hutan dan tanaman agar tetap lestari untuk kita semua. Dari puisi yang dibacakan, menurut kalian itu judulnya apa? Keindahan Keindahan alam. Nah, kemudian amanat yang terkandung dalam puisi tersebut apa? Apakah ada yang tahu? Apa? Menjaga alam. Oke, yang lain? Melestarikan. Iya, baik, benar sekali ya anak-anak. Jadi amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah menjaga alam. Dari sebuah puisi tadi yang sudah dibacakan tentang keindahan alam, dapat kita tahu ada apa aja sih unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tadi. Ya, yang pertama ada apa? Tema. Kemudian yang kedua ada amanat. Kemudian kalau membaca puisi itu menggunakan rima atau tidak? Iya, dalam puisi harus ada unsur rimanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tadi apa, Ma? Majas ya, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Oke, baik anak-anak, selain itu ada apa lagi? Diksi ya anak-anak ya. Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan agar puisi itu terlihat lebih indah. Jadi supaya puisi terdengar lebih indah. Apakah ada yang mau ditanya? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas yang dikerjakan secara individu. Nanti Ibu akan membagikannya, silakan diberi nama. Kemudian nanti Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya baik, silakan diberi nama. Jangan lupa ya anak-anak ya, dikasih tanggal. Kemudian pilih tema puisi. Apakah kalian membuat puisi atau apa? Kemudian di sini ada puisi. Silakan kalian tentukan apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam puisi tersebut. Oke, anak-anak seperti itu ya anak-anak ya. Kalian pilih temanya untuk membuat puisi. Kemudian di situ ada puisi. Silahkan kalian kerjakan, jawab pertanyaan yang ada di dalamnya dan dibaca puisinya. Gimana Manda? Jangan lupa dikasih nama ini di sini. Ya. Kamu dipilih kalian. Kamu mau pilih tema yang mana? Di sini kan ada pilihan banyak temanya. Di sini salah satu. Kemudian dibuat di sini puisinya. Panas gimana? Bisa. Udah dijawab?
Jawabannya, perasaan yang saya rasakan setelah membaca puisi tersebut adalah senang, hangat, dan terharu karena puisi tersebut menggambarkan persahabatan yang tulus. Judul puisi, Guruku Tersayang. Isi puisi. Guruku yang penuh ilmu, mengajar dengan sabar dan setiap waktu, memberi cahaya dalam pikiranku agar aku bisa meraih mimpiku. Engkau selalu membimbing kami dengan hati yang tulus dan murni. Jasa-jasamu tak akan terganti sampai akhir nanti. Oke, baik anak-anak. Itu tadi adalah hasil dari Safira. Apakah di sini kalian ada yang ingin ditanyakan kepada Safira? Oke, baik, silakan Bella. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Guruku Tersayang. Oke, jadi itu Vel. Judulnya adalah Guruku Tersayang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Baik, jika sudah cukup silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah hasil dari kerja Safira. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Dimulai dari puisi. Nah, apa judul dari puisi tersebut? Sahabat. Oke, kemudian apa tema dari puisi sahabat tersebut? Temanya apa? Persahabatan, iya, baik sekali. Oke, kemudian siapa yang diceritakan di dalam puisi tersebut? Siapa? Siapa? Dia adalah menceritakan tentang sahabat. Oke, baik sekali. Nah, kemudian apa sih amanat yang terkandung dalam puisi sahabat itu? Apa amanat yang terkandung? Kita harus menjaga dan menghargai persahabatan karena sahabat selalu setia menemani dalam suka dan duka serta memberikan semangat dalam kehidupan. Iya, baik sekali. Jadi, amanat yang terkandung dalam puisi sahabat tersebut adalah kita harus menjaga ya persahabatan. Karena apa? Karena sahabat itu selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Ya? Oke. Dan sahabat itu memberikan semangat dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, kemudian apa tadi dua kata yang menarik dalam puisi yang berjudul sahabat? Setia dan semangat. Iya, benar sekali. Jadi dua kata yang menarik dalam puisi sahabat itu adalah setia dan semangat. Nah, kemudian apa sih perasaan kamu ketika membaca puisi? Nah, kalau ini pasti responnya beda-beda nih. Saya mulai dari Nuzul. Perasaannya apa ketika tadi mendengarkan puisi yang berjudul sahabat? Terharu, iya. Kemudian apa lagi? Bella mungkin perasaannya gimana? Sedih. Iya, boleh. Apa lagi selain itu? Senang. Iya. Jadi pembaca puisi itu senang. Oke, baik anak-anak. Boleh dikumpulkan kembali lembar LKPD-nya? Oke. Silakan dikumpul. Iya, boleh. Oke, baik anak-anak. Tiba akhirnya kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, baik Novela, silakan. Perbedaan puisi dengan cerita adalah puisi disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah, serta biasanya menggunakan rima atau irama. Sedangkan cerita disusun lebih padat dengan alur yang jelas, tokoh, dan urutan kejadian yang lebih lengkap. Oke, baik sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, puisi itu adalah karya sastra yang disusun dengan bahasa yang singkat, padat, indah, dan menggunakan perasaan, pikiran, kemudian pengalaman. Nah, puisi ini biasanya memiliki unsur seperti tema, amanat, diksi, atau pilihan kata, rima, dan irama. Nah, kemudian
Kemudian membaca puisi itu adalah melatih kepekaan perasaan, memperkaya bahasa, kemudian membantu kita memahami apa makna yang tersirat. Nah, dari puisi kita juga mengambil pesan atau amanat yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya baik anak-anak, apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Puisi. Apa saja unsur yang terdapat dalam puisi? Tema. Kemudian ada apa lagi? Amanat. Ada apa lagi? Diksi. Ada diksi. Kemudian Nada. nada. Apa lagi? Rima. Ada rima. Serta ada irama. Oke, baik anak-anak. Demikianlah tadi adalah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin.